Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa di video ke-48 dalam keadaan sehat jasmani, rohani, sosial, dan semoga selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salam hebat, berbagi, dan bermanfaat. Baiklah, untuk video ke-48 kita akan sharing rangkuman tematik kelas 6 SD, tema 1, subtema 2, muatan IPS. Kita mulai dengan rangkuman potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Negara yang pertama yaitu negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Dengan potensi ekonomi negara Indonesia, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, potensi ekonomi di negara Laos. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Potensi ekonomi pada negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Dengan potensi ekonomi negara Myanmar, mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, potensi ekonomi pada negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Selanjutnya kita masuk ke negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Kita lanjutkan pada potensi ekonomi negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Dan dengan kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN, negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi pada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Negara Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Kita lanjutkan dengan kegiatan ekonomi negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapat paling tinggi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada negara Thailand. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia.
dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Selanjutnya pada kegiatan ekonomi negara Filipina, mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, dan biji tembaga. Ini kita lanjutkan kegiatan ekonomi pada negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Selanjutnya kegiatan ekonomi pada negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Negara Laos dengan kegiatan ekonomi hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sedangkan kegiatan ekonomi pada negara Myanmar, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Tadi rangkuman tematik kelas 6 SD, tema 1, subtema 2, muatan IPS, ada potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, serta kegiatan ekonomi pada negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk subscribe sampai loncengnya berbunyi, serta silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar kita lebih bermanfaat lagi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video ke-49. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.